linknya saja dan tidak disebarkan. Baik, jadi Sapulidi 12 itu mengembangkan menerapkan pembelajaran bermain proyek berbasis buku cerita dengan muatan melesat. Dan ini dijadikan sebuah model, dan model ini sudah diterapkan di banyak tempat karena kami sudah melatih di berbagai daerah se-Indonesia, kemudian terutama di lembaga-lembaga tim Sapulidi 12, termasuk kami menjadikan model ini, mewujudkannya dalam sebuah buku, judul bukunya Melesat gitu ya, kemudian ada ditambah dengan cerita-cerita yang disusun, ditulis oleh guru-guru tim Sapulidi 12 yang untuk mendukung penerapan model pembelajaran ini. Model pembelajaran ini terkait nantinya dengan kurikulum merdeka ya yang disarankan oleh Kemendikbud dan mendukung juga pengembangan profil pelajar Pancasilanya. Nah, apa itu Melesat? Melesat adalah sebuah akronim yang terdiri dari 7 kata, yaitu matematik, eksistens, literasi, engineering, science, art, dan teknologi. Ini adalah muatan pembelajaran, bukan pendekatan atau bukan bukan model seperti BCCT atau Reggio Emilia, bukan ya, tetapi dia adalah melesat muatan pembelajaran. Nah, muatan pembelajaran ini diterapkan dalam model pembelajaran bermain proyek berbasis buku cerita ya, dan ini dikembangkan oleh tim Sapulidi 12 dan sudah dibukukan, diterbitkan oleh UPY Press dengan ISBN dan sebagainya. Nanti teman-teman bisa menghubungi Pak Basri kalau untuk pemesanan. Nah, kata kuncinya dari muatan melesat itu kita bisa mengingat saja M-nya itu matematik ya. Kalau sudah matematik itu terkait dengan hitungan angka, ukuran, geometri, perbandingan dan lain sebagainya. Eksistens itu terkait dengan pengenalan diri dan orang lain. Ya, keyakinan, kebangsaan, rasa percaya diri, kemandirian, menghargai diri sendiri dan orang lain dan sebagainya. Kemudian literasi terkait dengan kosakata, pemahaman tentang bacaan, perluasan kalimat, bahasa verbal dan nonverbal dan sebagainya. Engineering terkait dengan berbagai macam cara, proses atau cara kerja atau sejenisnya. Sains terkait dengan perubahan dari tidak ada menjadi ada. Uji coba, penemuan-penemuan, hubungan sebab akibat dan sebagainya. Art terkait dengan rasa keindahan, warna, komposisi, tekstur, pola, irama, birama, dan sebagainya. Teknologi terkait dengan terjadinya sebuah proses ya, peralatan yang mendukung terjadinya sebuah proses. Jadi misalnya kalau engineering itu kan caranya, di dalam engineering itu perlu alatnya, itu teknologi. Makanya di dalam pendidikan tinggi atau di dunia pendidikan formal itu science, engineering, teknologi itu selalu berkaitan karena perubahan itu, uji coba itu memerlukan cara itu memerlukan teknologi, memerlukan alat gitu ya. Kemudian apakah muatan melesat ini sama dengan STEM? Ya, ada yang bisa jawab di sana? Ada yang sama dengan STEM? Sudah pernah dengar belum? Sama ya. Kalau dilihat rinciannya hampir sama. Sama? Sama, Budian. Betul, sama. Ya, jawabannya adalah sama. Cuma melesat itu sesungguhnya berasal dari pengembangan STEM, tapi ditambahkan dengan literasi dan eksistens. Ada unsur yang sama yaitu sains, teknologi, engineering, art, dan matematik. Ya, STEM itu sains, teknologi, engineering, art, dan matematik. Kemudian ditambahkan dengan literasi dan eksistensi. Dan ini ada alasannya. Mengapa Sapulidi 12 menambahkan dengan eksistens dan literasi? Nah, kemudian ini alasannya, ya. Alasannya adalah
kita harus menengok latar belakang secara empiris dan berdasarkan data hasil penelitian serta dukungan teori. Ya, bagaimana kondisi jati diri pelajar Indonesia saat ini? Ya, berapa banyak berita-berita yang kita temukan, hal-hal yang tidak etis, hal-hal yang tidak yang meresahkan masyarakat dari pelajar-pelajar kita. Bagaimana saya pernah ke suatu daerah di bulan Ramadan itu sudah maghrib, saatnya berbuka puasa dan orang pergi ke masjid, tapi remaja-remaja pelajar-pelajar ini justru keluyuran dengan motor-motor dan berpasang-pasangan, padahal mereka mohon maaf berkerudung, kemudian mereka coret-coret baju karena baru lulus-lulusan. Apakah itu yang kita inginkan? Saya masih merinding kalau ngebayangin itu dan saya marah besar kepada mereka di taman itu. Saya bilang, "Kalian ini bagaimana? Ini bulan puasa itu azan maghrib sudah berkumandang. Siapa mendidik kalian seperti ini?" Mereka diam semua dan bubar. Dan itu di daerah orang dan saya berani mengatakan itu gitu. Dan itu karena dan itu kejadian nyata yang saya temui. Belum lagi berita-berita di TV, belum lagi berita di koran dan sebagainya. Apakah kita menginginkan anak usia dini yang kita didik saat ini akhirnya menjadi seperti itu? Kemudian saya diskusi dengan teman-teman saya di alumni IKIP Jakarta, saya tanya mereka kan mengajar SMA dan sebagainya, itu guru-gurunya bagaimana ya kalau melihat muridnya seperti itu? Mereka nggak peduli, yang mereka lakukan adalah mengajar ilmu pengetahuannya. Selesai, urusan itu urusan mereka dengan masyarakat. Jadi kalau buat saya itu nggak bisa seperti itu. Nggak ada kebanggaan jadi guru ketika kita melihat anak murid kita seperti itu. Benar nggak teman-teman? Benar. Nah, kemudian bagaimana kondisi kemampuan literasi pelajar Indonesia saat ini? Ya, berapa banyak orang yang tidak suka membaca? Banyak banget, ya. Kalau kita ke luar negeri itu malu kalau tidak bawa buku kemana-mana. Di halte, di bis, di kereta itu orang baca buku, ya. Nggak kayak kita yang dilihat HP, WhatsApp, kemudian TikTok gitu ya dan sebagainya. Ketika ada berita hoaks itu rame kemudian nggak dibaca dengan teliti lagi baru judulnya besar sudah disebar gitu. Dan itu meresahkan masyarakat. Padahal kita dilahirkan ke dunia ini sebagai rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi semesta. Kalau kita merusak semesta, apa gunanya kita dilahirkan? Kemudian kalau kita mendidik anak kemudian untuk merusak semesta ini, apa gunanya kita mendidik? Benar nggak teman-teman? Nah, apa yang terjadi jika orang pintar tapi tidak punya jati diri yang kuat terhadap kemanusiaan? Teman-teman masih ingat kasus bom Bali? Kasus Hiroshima Nagasaki, orang bikin bom ya, sebetulnya itu kan untuk nuklir dan sebagainya untuk cadangan energi jika matahari atau minyak bumi dan sebagainya habis, kita mengharapkan dengan nuklir itu sebagai cadangan energi kita. Tapi apa dijadikan bahan buat perang? Uji cobanya di dasar laut terjadilah tsunami dan itu menghancurkan kemanusiaan, ya. Bom Bali, sebenarnya dia pinter, dia hanya meracik dari pupuk ya, bahan pupuk urea. Tapi karena tidak ada kemanusiaan di sana, bodo amat, yang penting saya udah dibayar sekian ratus juta, bom saja sudah gitu. Itu karena jati dirinya terhadap kemanusiaan itu tidak ada, rasa kemanusiaan itu tidak ada. Dan kita ingin mengubah itu pelan-pelan melalui anak didik yang kita didik saat ini. Yang merasakan saya itu adalah bahwa banyak guru anak usia dini mengajarnya itu hanya biar dia siap besok masuk SD, baca, tulis, hitung saja. Padahal yang kita lakukan sekarang ini adalah dasar fondasi untuk mereka bisa jadi pemimpin nanti di masa depan 25 tahun yang akan datang. Ketika mereka berusia 30 tahun, anggap sekarang mereka lulus TK 6 tahun. 25 tahun yang akan datang itu dia menjadi manusia dewasa. Tapi kalau fondasinya enggak kuat, ya sudah, pemimpin jadi, tapi pemimpin yang korup. Ya enggak? Pemimpin yang enggak peduli rakyat, yang penting perutnya gendut, uangnya banyak. Itu yang enggak kita inginkan. Yang kita inginkan adalah pemimpin yang peduli terhadap negaranya gitu. Ini cita-cita yang mungkin terlalu tinggi, tetapi kalau
kita bersama-sama melakukannya, kita akan kuat bersama-sama. Karena hanya Tuhan yang kuat dengan sendirinya. Manusia kuat itu karena melakukannya bersama-sama. Ini berita dan ini disampaikan oleh Kominfo. Dulu kita sering banget ya pada masa-masa ketika Bagaimana Pak Basri? Di sini mati lampu, jadi kami lihat laptopku ini Bu Ina semua. Oh, oke. Ya, nanti juga bisa lihat di YouTube-nya ya. Baik. Nah, kemudian ini caranya yang disarankan oleh Kemenko. Lawan hoax dengan teliti membaca. Ya. Artinya baca dalam arti yang sesungguhnya, bukan hanya bukan hanya judulnya saja. Ya, kaitkan dengan apa yang ada di luar teks ya. Oh ya, sekarang saya baca tentang ini, lalu kita pikirkan, oh mungkin berita itu terjadi karena adanya ini gitu. Nah itu mengaitkan dengan apa yang ada di luar teks. Kemudian kita serap, olah kebenarannya, pilih apakah perlu disebarkan atau tidak. Nah ini yang harus kita tanamkan ke anak usia dini bahwa mereka bukan hanya bisa membaca, tapi bisa meneliti, bisa melihat mana yang benar, mana yang tidak, mana yang baik untuk diserap atau tidak. Itu tadi adalah dasar alasan kita secara empiris atau kenyataan pengalaman. Nah, sekarang secara datanya sudah jelas terlihat bahwa hasil riset ya survei program penelitian internasional PISA dan organisasi lainnya menunjukkan bahwa Indonesia itu peringkat 10 terbesar terbawah ya 10 terbesar terbawah dari 79 negara dalam hal literasinya. Nah, kemudian didukung lagi oleh teori dari Michael Fullan. Michael Fullan ini mengembangkan kompetensi pendidikan abad 21. Beliau juga menyadari bahwa STEM saja tidak cukup. Sains, teknologi, engineering, art, dan matematik saja tidak cukup. Anak-anak perlu dikembangkan karakter education-nya, karakter building-nya, dan citizenship-nya. Ya, rasa kebangsaannya dan jati dirinya. Supaya apa? Ketika mereka pintar, mereka akan kembali ke negaranya untuk membangun negaranya. Belajar boleh kemana-mana, tapi kembalilah ke daerah asalnya. Itu Michael Fullan yang menyarankan. Kemudian dari sana kita merumuskan bahwa pentingnya literasi dan eksistensi itu kita kaitkan dengan kompetensi abad 21, kemudian profil pelajar Pancasila ada 6 komponen, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Lalu asesmen kompetensi minimum yang dilakukan untuk pendidikan formal SD ke atas itu literasi, numerasi, karakter. Sedangkan kalau di PAUD itu asesmennya dilihatnya dari lingkungan belajar berkualitasnya. Ya, nah sekarang kita coba nyanyi dulu. Pak Basri mau nyanyi, Pak? Nyanyi apa, Bu? Nyanyi ya. Nyanyi apa, Bunda? Nah, saatnya refresh, nyanyi dulu ya. Nih, kita nyanyi. Kita nggak usah nyanyi biar murid saya yang nyanyi ya. Bertakwa akhlak mulia, lalu berkebinekaan global, bergotong royong, juga mandiri, bernalar kritis serta kreatif. Itu adalah 6 profil menjadi pelajar Pancasila. Ada yang mau nyanyi seperti Abigail? Yuk nyanyi bareng-bareng yuk. Iman, takwa, akhlak mulia, lalu berkebinekaan global, bergotong royong, juga mandiri, bernalar kritis serta kreatif. Itu adalah 6 profil menjadi pelajar
dalam profil gitu ya. Pancasila. Iya, nanti teman-teman boleh nyanyikan dengan anak-anaknya. Jadi mereka ingat bahwa kita belajar meskipun masih usia dini, mereka diminta untuk bisa mengembangkan iman, takwa, akhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Nah, itu yang akan kita bangun bukan hanya di pendidikan formal, tetapi di usia dini. Kalau di anak usia dini itu fondasinya, ya. Teman-teman, kalau bangunan itu fondasinya kelihatan tidak? Ya, Kelihatan nggak kalau Fondasinya kita membangun kelihatan. rumah, fondasinya Tidak. kelihatan nggak? Tidak. Karena dia Nggak paling kelihatan, tapi penting nggak fondasi itu? penting. Penting. Kalau fondasinya asal-asalan, kita akan membangun membangun bangunan 2 tingkat, fondasinya hanya untuk 1 tingkat. Kan salah, ya kan? Pasti roboh. Ya, nah itu sebabnya penting untuk profil pelajar Pancasila dibangun untuk anak usia dini sebagai fondasinya. Dengan melesat sebagai dasar pengetahuan yang membangun berbagai kompetensi anak didik, tim Saplidi 12 berharap sekaligus dapat melesatkan anak usia dini Indonesia di abad 21 ini. Nah, sekarang bagaimana muatan pengetahuan melesat akan mempengaruhi masa depan anak? Ya, kita lihat gambar ini, ya. Ini namanya Ren. Ren mengambil sebuah botol plastik, lalu ia berkata, "Aku ingin membuat ular." Gurunya heran. Biasanya kalau kita berpikir orang bikin ular, kalau guru yang masih sempit pikirannya bikin ular pasti dari tali, ya enggak? Karena identik ular itu meliuk-liuk. Tapi anak ini bilang mau bikin ular. Oke. Kemudian dia mengambil seutas pita berwarna jingga dan melilitkannya ke botol. Ia berkata, "Ularku belang 3." Ya, ularku belang. Kemudian dia mengambil seutas benang wol berwarna merah dan mengikatnya di bagian kepala botol. Menambahkan sebuah sedotan plastik yang ditekuk dan menempel 2 buah biji saga. Dia bilang ularnya selesai. Ren menulis di kertas berwarna hijau dengan tulisan Ren B2 dan menempelnya pada ular karyanya. Teman-teman coba lihat gambar ini. Sederhana tidak pekerjaan anak ini? Sederhana. Sederhana. Tapi gagasan yang dia buat sederhana tidak? Luar biasa. Gagasannya luar biasa, ya kan? Alat yang dibutuhkannya perlu bahan banyak tidak? Tidak, sangat sederhana. Sangat sederhana. Tetapi dari gambaran ini kita bisa melihat bahwa kemampuannya merancang, merencanakan, mengukur bahan apa yang dia butuhkan, berapa banyak kita yang dia butuhkan. Apalagi yang harus dia tambahkan untuk bisa memperlihatkan bahwa botolnya terlihat seperti ular. Ketika gurunya bertanya kenapa ada warna merah dan ularnya bertanduk, dia bilang ini ular naga. Ular naga itu bertanduk, kemudian banyak surainya berwarna merah. Ya, itu artinya kemampuan dia menalar kritis dari apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, mungkin dari video, mungkin dari buku cerita tentang ular naga. Dan dia wujudkan dalam proyeknya secara mandiri. Ya. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa kemampuan merencanakan dan menentukan pilihan adalah bagian dari rasa percaya diri. Rasa percaya diri merupakan kebutuhan awal yang diperlukan anak sebelum ia belajar pengetahuan lainnya. Anak yang tidak percaya diri, ia menjadi anomali. Sifat anomali adalah sifat di mana seseorang hanya mampu meniru lainnya dan menyontek adalah dampak negatif dari sifat itu. Tentu saja sifat itu sangat tidak kita harapkan. Teman-teman, berapa banyak anak-anak sekolah yang senangnya nyontek aja? Kalau nggak nyontek nggak enak gitu. Kalau nggak niru nggak enak. Sampai nggak percaya diri bahwa sebenarnya dia bisa, tapi kalau nggak nanya temennya tuh dia nggak yakin gitu. Nah ini adalah sifat anomali, ya, dan itu berbahaya. Nah hal-hal itu yang tidak kita harapkan, ya. Jadi tidak ada lagi kegiatan yang dilakukan oleh anak
meniru karya gurunya dan guru maksain persis seperti guru. Yuk sekarang melipat, di sini kegiatannya melipat, di sana kegiatannya merontek, di sana kegiatannya menggambar, di sana kegiatannya mewarnai, yang melipat ikutin bu guru, yang menggambar terserah. Itu tidak ada lagi kegiatan yang seperti itu. Ya, kegiatannya benar-benar dipusatkan ke anak, ya, diwujudkan oleh gagasan anak. Dan gagasan itu yang mahal, tidak ada nilainya, tidak bisa dituri oleh siapapun. Ya. Sekarang bagaimana kaitan muatan melesat dengan capaian pembelajaran profil pelajar Pancasila? Capaian profil pelajar Pancasila itu berdasarkan keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 008, betul ya Bu Indah ya? HKR 2022 baru nih ya keputusannya tentang capaian pembelajaran dan pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah dan kurikulum pada kurikulum merdeka. Ada nilai agama dan budi pekerti, ada jati diri, ada dasar-dasar literasi dan STEM. Alhamdulillah. Kami tim Sapulidi 12 bersyukur karena yang sudah kami terapkan sejak 2018 akhirnya masuk di dalam keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum. Jadi tidak saja hanya STEM, tapi sudah masuk literasinya. Nilai agama dan budi pekerti serta jati diri ini adalah eksistensinya. Maka eksistensinya, literasi dan STEM yang dirumuskan oleh Sapulidi 12 dengan kata melesat itu sudah ada di dalam capaian profil pelajar Pancasila. Kemudian ini capaian profil pelajar Pancasila dan muatan melesat kita kaitkan. Nilai agama dan moral serta jati diri itu kaitannya dengan eksistensinya. Literasi dan STEM itu M, E-nya eksistensinya ada di sana, kemudian lesat. Jadi M itu lesat ya, Mas Pak Basri ya, bukan lezat ya, lesat. jadi ini sudah terkait. Ya, sudah terkait dan erat. Nanti apa saja elemen-elemennya, elemen capaian profil pelajar Pancasila, kemudian 8 apa Bu Ina? Delapan deskripsi capaian pembelajarannya pada masing-masing elemen ini itu nanti akan teman-teman bisa pelajari dan lihat di buku melesatnya. Nanti atau kita bikin pelatihan tersendiri karena ini memang butuh waktu banyak ya untuk pelatihan ini. Nah, bagaimana dukungan guru dengan muatan melesat dalam pembelajaran? Muatan melesat dalam pembelajaran kalau di dalam anak usia dini itu tidak diajarkan satu persatu terpisah-pisah dalam mata pelajaran yang dijadwalkan ya. Tetapi dia ada di dalam setiap kegiatan main anak, bahkan jika anak bermainnya di luar kelas. Kita lihat gambar ini. Ya, anak ini bermain balon dengan 2 stik di tangannya, kemudian dia akan melihat ada unsur matematikanya di situ. Ya, dia mengukur kalau misalnya stiknya saya lebarkan, balonnya jadi besar. Kalau stiknya saya kecilkan, balonnya jadi kecil. Itu kemampuan prediksi dan memperkirakan itu matematik. Ya, eksistensinya dia mengerjakan dengan sangat percaya diri dengan seluruh anggota tubuhnya. Dia optimalkan itu, ya kan? Kemudian literasinya dia melihat bahwa kalau misalnya ini literasinya itu bahasa verbal dan nonverbal ya. Kita bisa melihat dari senyumnya, dari pancaran matanya bahwa dia menunjukkan rasa senang. Ekspresi rasa senangnya itu ditunjukkan secara nonverbal dengan bahasa tubuhnya. Kemudian engineering-nya terkait dengan cara dia memainkan stick-nya, cara dia menggunakan stick-nya, cara dia mencelup stick-nya ke dalam wadah untuk bisa mendapatkan busa sabun yang menghasilkan balon. Nah, itu sainsnya di sana. Kalau saya mencelupkan tidak banyak dan busanya tidak ada, tidak terjadi balon, itu sainsnya juga. Artinya dia melihat bahwa di dalam pelembung balon itu ada warna-warni yang muncul karena pantulan cahaya matahari.
Teknologinya adalah peralatan yang digunakan, dia menggunakan stik, wadah-wadah, dan sebagainya. Maka dengan bermain seperti ini, muatan melesatnya sudah ada di dalamnya. Ya, apalagi kalau kita rencanakan dengan baik, kita buat, kita fasilitasi dengan bahan main yang cukup, itu pasti akan melesat anak-anak itu. Maka dukungan guru dalam pembelajaran yang bermuatan melesat untuk mendukung capaian pembelajaran profil pelajar Pancasila ada 3 ini. Pertama, fasilitasi dengan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk anak berkarya dan merencanakan kegiatan main proyek secara kreatif. Fasilitasi bahan-bahan mainnya kumpulkan dari banyak tempat dengan berbagai cara, asal jangan tidak maksain orang, "Pak, pas ini Pak, ini buat saya main sama anak," gitu, bapaknya lagi minum, teh botol misalnya, botolnya diminta gitu kan. Jangan maksa, tapi carilah barang-barang yang sudah tidak terpakai, bersihkan, lalu letakkan tata dengan baik, di dalam ruang-ruang kelas kita. Kemudian lakukan dukungan dengan komunikasi efektif melalui pendekatan coaching untuk membangun pengetahuan melesat dan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Jadi saat berkomunikasi dengan anak, dukungannya itu kita lakukan dengan pendekatan coaching, artinya tidak memberikan jawaban atas pertanyaan anak. Tapi ketika anak bertanya, kita berikan alternatifnya. Ibu guru, tidak ada, saya mau ikat ini, ular-ularnya saya mau ikat dengan ini tapi tidak ada belang, tidak ada pita. Selain pita apa yang bisa menunjukkan belang, Nak? Coba kamu lihat sini, seperti itu. Jadi enggak, ini ada ini. Nah, itu kebiasaan guru seperti itu tuh ya. Kemudian keterampilan berpikir tingkat tinggi ya, gunakan pertanyaannya, apa, mengapa, bagaimana, siapa, di mana, itu aktifkan itu, jangan cuma, "Kamu main apa, Nak? Kamu bikin apa?" "Aku bikin ular, Bu Guru." "Bagus, keren." Udah selesai. Ya, tapi kembangkan terus, kenapa kamu punya gagasan itu? Dari mana kamu dapat, gambaran tentang ular naga gitu ya, dan seterusnya. Apa yang terjadi kalau ular naganya masih hidup sampai saat ini gitu, ya. Ya itu kan ular naga itu adanya di imajinasi anak ya, dan itu, tokoh mistis gitu ya. Kemudian lakukan asesmen secara autentik dengan dukungan dokumentasi yang dianalisa sesuai muatan melesat dan capaian profil pelajar Pancasila. Ya, karena pembelajarannya bermain proyek, berarti proyek anak kan beda-beda kan ya. Nah, karena proyeknya beda-beda, maka guru harus mendokumentasikan tuh foto mulai dari saat ini sampai selesainya. Seperti tadi urutannya yang siren itu. Dari situ kita bisa menganalisa muatan melesatnya apa, capaian profil pelajar Pancasilanya apa, ya. Itu yang dilakukan guru. Setiap anak akan beda-beda, ya. Yang dilihat itu bukan nilai karyanya dinilai A, B, C, D, A+, B- gitu ya. Bukan juga dikasih bintang-bintang 1, 2, 3, 4, 5, tetapi dengan dokumentasi yang dianalisa dengan muatan melesat dan capaian profil pelajar Pancasila. Nah, kompetensi pendidikan abad 21 yang tadi ini kesimpulannya ya, dicanangkan oleh Michael Fullan, kemudian dirangkum dalam profil pelajar Pancasila, dan memuat 7 pengetahuan melesat, akan terjadi ya, hal itu akan terjadi jika ada gagasan kemauan kemandirian yang melahirkan kreativitas dari dalam diri anak secara intrinsik. Jadi gurunya tugasnya adalah memancing gagasan anak, memantik ide anak. Dengan cara apa? Bacakan buku cerita. Ya, bacakan buku cerita. Wow, ini ada kodok sedang melompat. 1 halaman saja. Sampai kita lihat percikan-percikan matanya sinar-sinar. Oh, aku mau bikin kodok. Oh, aku mau bikin sawahnya. Aku mau bikin apa namanya? Kodok kecilnya. Apa tuh namanya? Cebongnya. Nah, sampai muncul itu dalam kita bisa melihat tuh anak tuh sudah mulai mercik-mercik di otaknya itu mau bikin apa. Itu memancing gagasan mereka. Lalu pancing kemauannya, "Kamu kalau mau bikin ini bagaimana caranya?" Gitu ya. Lalu biarkan mereka bekerja secara mandiri. Nah, lahirlah kreativitas di sana. Tapi kalau guru yang bikin, temanya sekarang tanaman, kemudian subtemanya tanaman binatang, subtemanya binatang amfibi,
topiknya kodok. Di sini melipat origami bentuk kodok, di sana menggambar kodok, di sana mewarnai kodok, di sana. Terus anak hanya menjadi tukang di situ, mengerjakan apa yang jadi gagasan guru. Padahal gagasan inilah yang membuat anak itu berharga. Dan mereka dilahirkan dengan gagasan-gagasan itu. Kemudian ini juga bisa terjadi jika tersedia loose part, beragam bahan main yang ditata pada invitasi. Sebagai lingkungan belajar yang menantang dan akan mengoptimalkan proses anak. Ya, jadi bahan-bahan main itu kita tata sedemikian rupa, kita kita percantik, perindah sehingga anak penasaran ingin ada apa ya di situ. Sama seperti kalau kita mengundang orang datang ke rumah kita saat lebaran, kita pasti akan menata rumah kita. Ada bunganya di sana, ada kue-kue di meja yang tertata dengan cantik dan rapi. Nah, itu yang membuat anak tertarik untuk datang ke meja investasi dan berkarya di dalamnya. Lalu proses belajar pelaksanaannya menerapkan prinsip pembelajaran PAUD dengan bermain proyek berbasis buku cerita dengan muatan masat. Prinsip pembelajaran ini ada di kurikulum Merdeka, ada 5. Kemudian prinsip asesmen juga ada 5, nanti bisa dilihat di dokumennya. Pak Basri mungkin bisa bagikan ya dokumen kurikulum Merdekanya. Ada dukungan guru dengan pendekatan coaching. Kalau nggak ada dukungan pendekatan coaching, mereka berkarya tetapi tidak bisa mengaitkannya dengan pengetahuan terkait melesat. Ya, kemudian keterampilan tingkat tinggi, berpikir tingkat tingginya juga harus kita bangun dengan dukungan guru ini. Lalu ada pelibatan orang tua yang mendukung keberlangsungan proses kreatif anak. Kalau orang tuanya nggak dukung, ya wassalam gitu ya. Jadi tetap ajak orang tua terlibat untuk membangun fondasi profil pelajar Pancasila pada anak usia dini yang kita didik ini. Jadi muatan pembelajaran dengan 7 pengetahuan melesat yang terintegrasi dalam proses bermain proyek berbasis buku cerita adalah bagian dari upaya membangun fondasi profil pelajar Pancasila pada anak usia dini. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini ada pertanyaan? Pak Basri, atau saya terlalu cepat bicara? Tidak, Bunda, masih ini Bunda, baru nyala lampu, jadi kaget-kaget. Oh alah, baru nyala lampu. Jadi, tapi terdengar ya tadi saya bicara ya? Terdengar, Bunda. Aha, oke. Terkait Nanti mungkin untuk tanya jawab dan kemudian lebih detailnya sama Bu Indah ya. Gitu ya, supaya lebih efektif ya. Karena di sana juga mati lampu dan mungkin nggak terlalu jelas. Tapi saya bagikan link Zoom-nya. Link YouTube-nya. Ya, Pak Basri dan Bu Indah, saya akhiri dan selamat bekerja di sana. Mudah-mudahan sukses dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam, sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Saya akhiri Zoom-nya ya Pak Basri. Mau terus Zoom-nya dibuka atau tidak Bu Ina? Mau direktur, terserah dia. Mau direktur. Foto bersama Bunda. Oh, foto bersama. Oke, sebelum saya kembali. Iya, fotonya di Zoom. Ya, bagaimana caranya? Nanti sebentar ngumpul. Itu tadi udah masuk semua di sini. Tadi di sini, Pak. Sini sedikit. Enggak apa-apa, bertumpuk aja depan, belakang gitu ya, seperti kita foto bersama. Yang belakang agak setengah berdiri gitu. Yang depan duduk. Oke. Oke, saya yang foto ya, sebentar.
Wah, ini benar-benar luar biasa ini pengalaman. Dari posisi sendiri ya. Itu yang belakangnya Pak Basri nggak kelihatan. Nah, siap. Oke, 1, 2, 3. Belum, Bu. Oke. Nggak kelihatan. Sapu lidi kan belum. Oke, sekarang ada sapu lidinya. Siap. Ini. Bentar, yang tadi kembali saya ya. save dulu. Bagaimana sapu lidi? Ayo, Saya ayo, nggak bisa, saya sih kembali, tidak bisa kembali. membentuk karena tangan saya mengoperasikan. Oke, 1, 2, 3. Oke. Keren. Terima kasih teman-teman. Saya terserah Bu Ina mau lanjut pakai Zoom atau tidak. Oke, Silakan. kata Pak Basri biar ada recordnya. Oke. Lanjut aja ya, Bun. Ya, siap. Gitu ya. Saya biarkan Zoom-nya dan saya tutup mati kamera ya. Oke, makasih Bu Nadia. Berarti saya host ya, Bun. Ya, sebentar saya jadikan Bu Ina host. Oke, jadi co-host ya Bu Ina. Oke, siap. Nah, sekarang sudah itu. Sambil diminum dulu, Bu. Sambil saya siapkan ini. Gak apa-apa, santai aja, Bu. Silakan yang mau minum, yang mau duduknya di santai-santai. Yang penting kita bisa sama-sama mengenal. Izin melanjutkan, tadi Bu Dian sudah menyampaikan sedikit apa terkait dengan melesat berhubungan dengan isu kekinian tentang kurikulum merdeka. Nah, ini kami mencoba mensosialisasikan pada teman-teman bahwa sebenarnya yang namanya kurikulum merdeka itu sangat mudah dan gampang bagi kita memfasilitasi anak sesuai dengan peminatannya masing-masing. Kalau teman-teman barangkali sudah dapat lingkungan belajar berkualitas di mana di dalamnya ada bagaimana pembelajaran berdiferensiasi atau bagaimana kita memberikan pembelajaran betul-betul berdasarkan karakteristik per individu dari anaknya. Nah, di kurikulum merdeka ini akan tersampaikan. Nah, ini kami kemas dalam bermain proyek berbasis buku. Jadi bermain proyeknya itu dasarnya adalah project based learning. Kalau teman-teman nanti lihat bahwa di kurikulum merdeka di awal itu belum masuk di project based learning, masih project approach yang dimasukkan pada project profil pelajar Pancasila. Ketika kami berdiskusi dengan salah satu peta jalan di Kemendikbud, ini adalah bagian awal agar teman-teman tidak kaget ketika masuk di PBL. Tapi ternyata ketika kita sebenarnya masuk pada PBL ini jauh lebih memfasilitasi anak usia dini. Karena ketika kita melihat dari prinsip project based learning sendiri, itu hampir sama dengan prinsip dari bermain. Bahwa anak yang merencanakan, anak yang melaksanakan, dan anak yang mengevaluasi. Dan disinilah kita justru terkaget-kaget bahwa justru kita guru yang banyak belajar pada mereka. Itu yang kadang membuat saya merinding, bahwa ketika kita memfasilitasi mereka merdeka, kita yang terpacu untuk terus mengikuti kekinian, pengetahuan-pengetahuan yang ada untuk mengikuti proyek-proyek yang mereka buat. Karena sekarang di kurikulum merdeka ada 4 tema yang ditawarkan oleh pemerintah dalam tema besar. Yang pertama adalah Aku Cinta Indonesia, yang kedua Aku Cinta Bumi, yang ketiga Belajar dan Bekerja Sama, yang keempat Imajinasi. Ini 4 tema besar. Ya. Aku Cinta Indonesia, Aku Cinta Bumi, Bermain Bekerja Sama, dan Imajinasi. Di mana 4 ini adalah istilahnya frame besarnya. Tapi di dalamnya 10 tema yang terdahulu itu adalah menjadi bagian-bagian. Bagaimana 10 tema yang sebelumnya teman-teman kenal mulai dari aku hingga alam semesta itu dikemas menjadi
betul-betul masuk pada kehidupan sehari-hari atau bagaimana life skill-nya dapat banget. Yang paling gampang gini, teman-teman, kalau mobil punya roda, rodanya bentuknya apa? Bulat, lingkaran, betul? Ban mobil bentuknya, ban mobil sebenarnya. Bentuknya seperti ini. Kalau lingkaran hanya permukaannya. Tapi ketika mereka punya tinggi, maka dia masuk pada bangunan tabung. Tapi jarang ketika ditanya apa bentuk dari ban tabung. Ya. Hal inilah yang menyatakan bahwa bagaimana anak-anak Indonesia belajar dengan pembelajaran itu hanya selesai di selembar kertas, tapi nggak masuk pada kesehariannya. Nah, hal inilah yang makanya kenapa muatan melesat ini diberikan pada anak usia dini, karena mereka sedang mengonsep bagaimana cara berpikirnya yang akan menetap. Ketika dari kecil dikenalkan ya bentuk bannya itu adalah ada yang bola, ada yang lingkaran, ada yang bulat, itu yang nempel sampai sekarang. Padahal kita belajar SD, SMP, SMA hampir 12 tahun belajar matematika itu. Tapi itu tidak menempel. Jadi seolah selesai hanya di secari kertas. Nah, oleh karena itulah kita akan coba bagaimana melesat dalam bermain proyek berbasis buku cerita untuk membangun fondasi profil pelajar. Karena di kurikulum Merdeka, anak usia dini pada akhir mereka usia 6 tahun harus sampai pada fase fondasi. Ya, nanti baru di kelas SD, SMP itu macam-macam. Jadi fase fondasi itu tidak per tahun, tapi dari setiap fase itu ada, misalnya kalau PAUD itu berarti usia 6 tahun mereka harus sampai fase fondasi. Masuk ke SD ada fase A, itu kelas 1 dan kelas 2. Sehingga materinya yang diberikan pokoknya 2 tahun selesai. Mau yang ini 6 bulan, yang ini sebulan silahkan mengikuti dari anak. Tapi nanti di 2 tahun mereka sudah dapat di tahapan ini. Hal ini juga yang sama diberikan bagaimana melesat dengan bermain proyek ini. Yang difasilitasi pada setiap anak usia dininya hampir sama. Hanya lebih melihat pada karakteristik. Untuk anak yang usia dini misalnya tadi, ketika menyediakan bahan-bahannya berarti bahannya lebih besar, bagaimana penguatan dari setiap standar operasional prosedurnya sehingga mereka terus terkuatkan karena kita sedang membangun bagaimana profil pelajar Pancasila. Nah, sehingga jika kita lihat pengertian dari project based learning ini adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang memberikan pengalaman belajar bermakna. Jadi di setiap kegiatan apapun, bahkan ketika dia mulai datang dari rumah sampai di pintu sekolah, muatan melesat ini akan masuk melalui dukungan guru berupa coaching. Jadi bagaimana guru memberikan pertanyaan sehingga tadi muatan pembelajaran matematika, eksistensi, literasi, engineering, science, art, dan teknologi itu ada dalam kehidupannya. Kenapa seperti itu? Agar ketika dia melakukan tindakan apapun, pola pikirnya, kerangka kerja otaknya itu sudah mengkristal bahwa ketika akan menentukan apapun dari setiap langkahnya, muatan melesat ini menjadi dasar pilihan dari setiap tindakannya. Jadi misalnya yang paling gampang aja, ketika ibu mau bikin sambal, dia akan berhitung berapa orang yang akan makan sambal, berapa butuh cabenya. Lalu karena di sini ada beberapa orang yang memiliki kesukaan pada tingkat kepedasannya berbeda, maka dibuatkanlah yang paling bawah. Kalau yang mau nambah, mereka disediakan juga cabai rawitnya. Itu eksistensi. Bagaimana jati dirinya, bagaimana dia bertindak dengan yang lainnya. Lalu bagaimana sainsnya, apa yang terjadi perubahan ketika cabai, gula, terasi, garam disatukan. Ada perubahan bentuk rasa, itu sainsnya. Lalu bagaimana dari artnya, bagaimana yang tadi terasi ini tidak menyebarkan aroma yang tidak sedap, tapi bagaimana menjadi sesuatu yang nikmat ketika diberi perasaan jeruk. Nah, hal-hal yang seperti ini yang masuk, sehingga teknologinya akan dipergunakan, akan beda rasa sambal menggunakan ulekan sama menggunakan blender. Kalau pakai blender seperti apa proses caranya agar
bau langunya hilang. Nah, itu membuktikan bahwa siapapun, dimanapun orang butuh muatan melesat. Sehingga ketika membuat sesuatu, dia menghasilkan hasil yang maksimal. Nah, dari sini, bagaimana muatan melesat ini akan menjadi pola pikir di setiap tindakannya. Jadi bukan pembelajaran dalam arti materi saja, tapi bagaimana masuk dalam setiap life skill-nya anak. Nah, pada saat anak bermain proyek inilah, bagaimana guru bisa menerapkan tadi 6 profil pelajar Pancasila. Yang tadi iman, takwa, akhlak mulia, berkebinekaan global, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan mandiri. Di mana 6 profil pelajar Pancasila ini tidak boleh dipisah-pisah. Karena maknanya akan berbeda. Contohnya ketika gotong royong dipisahkan dengan mandiri, itu akan malah berbenturan. Tapi bagaimana gotong royongnya ini bisa tetap memfasilitasi kemandirian. Jadi bagaimana ketika mereka berkolaborasi. Lalu juga bagaimana dalam bermain proyeknya ini anak ditantang untuk berkeadilan sosial yang menunjukkan bagaimana perdamaian, bagaimana kolaborasi dalam keberagaman. Jadi kita berharap bahwa mereka akan jadi generasi yang perbedaan itu adalah suatu indahnya yang menjadi seperti indahnya pelangi. Bukan perbedaan yang menjadikan persaingan tidak sehat, sehingga mereka siap untuk masuk pada persaingan internasional. Nah ini, sehingga pada bermain proyek, anak akan diberikan tantangan. Tantangan ini juga hanya merupakan pemantik dari guru. Hanya rencana guru untuk memantik mereka membuat ide gagasan. Anak nanti akan membuat proyek yang mungkin jauh berbeda, itu dipersilakan. Yang pasti guru tidak langsung memberikan kesimpulan ketika anak membuat yang berbeda. Salah satu contohnya gini, misalnya tantangan seindah apa perjalananmu ke bulan. Kira-kira apa yang akan dibuat anak? Jika tantangannya seindah apa perjalananmu ke bulan. Biasanya menurut kita orang dewasa, apa yang dibuat? Ketika tantangannya membuat roket, membuat bulannya, membuat batu-batuan, membuat baju astronotnya. Nah, tapi ketika kita bermain dengan anak usia dini yang memiliki latar pendidikan, latar keluarga yang berbeda, yang pagi itu juga mempengaruhi dari hasil ketika mereka bermain, kejadian di sekolah ketika mereka diberikan tantangan seperti itu, satu anak bikin kue tart, satu anak bikin baju princess. Jika kita menggunakan pola lama, mereka dimasukkan pada anak yang belum muncul memahami tantangan. Tapi ketika kita masuk pada proses coaching, menanyakan pada anak apa maksud dari yang mereka buat, jawabannya luar biasa. Kalau kita bilang, oh bikin kue tart putih, oh menyerupai bulan. Sudah selesai di situ. Tapi ketika ditanyakan pada anak, dia bilang bahwa ketika perjalanannya ke bulan itu dilakukan oleh kita manusia dalam waktu berbulan-bulan, karena angkanya itu panjang sekali. Dia sudah dapat materi ini di sentra persiapan dengan menuliskan angka-angka dari jarak bulan. Nah, dia tidak tahu berapa itu jaraknya, tapi yang ada di kepalanya adalah angka yang berjajar cukup banyak. Nah, lalu kata bu gurunya, itu dilakukan berbulan-bulan. Saya kalau tidur tidak ditunggui oleh mami, maka saya nangis. Padahal saya mau ke bulan. Nah, agar saya tidak nangis dan bayangkan bu guru kalau saya ke bulan, nah setiap malam nangis nanti air mata saya habis. Jadi saya bikin kue tart agar setiap mau tidur saya makan kue tart ini karena ini adalah buatan mami. Jadi betapa bagaimana mereka mengasosiasi hingga mereka menyambungkan kegiatan-kegiatan dan membentuk sesuatu yang baru. Itu jauh di luar prediksi kita. Nggak ada dari gambaran kita. Jadi istilahnya mereka tuh nyambung, kayaknya kemarin tuh hanya nyalin-nyalin angka doang, bu gurunya hanya cerita aja, tapi itu semua dia rekam dengan itu. Nah, terus ketika ditanya, ini pada anak usia 4 tahun di semester 2.
Lalu ditanyakan lagi pada anak yang satu lagi yang tadi bikin baju princess, kenapa bikin baju princess? Dia bilang, kemarin saya mau kirim hasil proyek saya ke Bu Guru. Minta tolong sama Mama untuk difotokan. Tapi kata Mama, sebentar, Mama lagi ganti DP di HP-nya dulu. Akhirnya saya ketiduran. Akhirnya tidak terkirim. Hari ini saya mau bikin DP saya di bulan pakai baju princess. Satu, pikiran kita hanya selesai sampai situ. Lalu gurunya tanya lagi, mungkinkah kita pakai baju princess di bulan? Dia bilang, saya tahu, karena kemarin dia belajar dapatnya di sentra alam. Dia bilang, di bulan tidak ada gravitasi. Sehingga baju princessnya saya itu di bawah-bawahnya pakai mur sepeda yang biasa kakak pakai, dan copot terus dibantu sama ayahnya, biar jadi berat. Jadi betapa konsep itu masuk pada anak. Dan yang bandingkan dengan kita yang bisa hanya dapat pengetahuan, tidak dimasukkan pada kehidupan sehari-hari. Nah, kelebihan inilah yang coba dimasukkan bahwa project based learning itu bagaimana bisa guru hanya memantik, tapi itu justru membesarkan anak yang luar biasa. Yang bikin kita gurunya yang harus berkejaran mengikuti pengetahuan yang mereka dapatkan. Nah, itu nggak bisa kita bilang kita anak itu harus begini, ya, betul, gitu ya. Betul. Betul. Ya. Jadi bagaimana guru betul-betul memfasilitasi anak mau mendengarkan apa yang mereka lakukan, dan jika salah itu adalah bagian dari belajar karena mereka ada pada fase error atau coba salah. Ini untungnya mereka dapatkan sekarang. Nah, bagaimana guru bisa memberikan tantangan dan anak memiliki pengetahuan tadi, kuncinya adalah ketika kita memberikannya melalui buku cerita. Jadi tidak dengan menjelaskan, tapi dengan melalui buku cerita ini. Nah, ini tantangan lainnya. Nah, hal ini dikuatkan dari beberapa buku. Saya izin ambil yang PAC aja, bahwa anak seharusnya mampu melakukan percobaan dan penelitian sendiri atas segala kegiatan yang mereka lakukan. Guru menuntun anak dengan menyediakan bahan yang tepat dalam membangun pengertian dengan cara menemukan sendiri. Jadi pada saat kita melakukan dukungan, tidak ada guru memberitahu. Bahkan ketika, betul. Jadi ketika kita tidak tahu, misalnya anak ternyata loncatan pertanyaannya di luar dari yang kita siapkan dari muatan materi, maka ajak anak untuk melihat bersama di buku cerita atau buka di Google. Karena yang akan kita masukkan pada mereka adalah bagaimana profil pelajar Pancasila mengharapkan mereka jadi anak yang pembelajar sepanjang hayat. Jadi mereka tahu bahwa kita orang dewasa juga masih tetap terus kurang dan kita akan terus mencari ilmu. Nah, inilah yang akan dikemas bagaimana itu menjadi jejaring otaknya yang di masa akan datang itu sudah menetap. Nah, ini bahwa project based learning itu ada 4 ciri. Yang pertama adalah explore, yang kedua extend, yang ketiga engage, yang keempat evaluate. Itu pakai lagu. 4 ciri PBL dengan muatan melesat, beserta kata kuncinya, mari kita pahami. Explore kata kuncinya luspar, explain kata kuncinya invitasi, engage kata kuncinya provokasi, evaluate itu refleksi. Jadi ini rangkaian dari project based learning, bahwa bagaimana mereka diajak untuk bereksplorasi menggunakan Luspat, lalu mereka akan terlibat aktif dengan extend, engage dengan provokasi, mereka akan lebih dalam memahami muatan materi yang ada pada proyek bermainnya, dan anak juga akan diajak selalu mengevaluasi dari apa yang dia buat sehingga mereka terbiasa untuk merefleksi diri. Dan inilah kekuatan bahwa setiap yang mereka lakukan akan selalu mereka evaluasi dan jadikan refleksi sehingga mereka bisa membuatkan rencana tindak lanjutnya. Nah, ini ya, bahwa explore tadi menggunakan Luspat, extend-nya anak terlibat aktif, engage-nya anak terlibat lebih dalam. Bagaimana anak terlibat lebih dalam dengan metode coaching atau pendekatan coaching ini.
Jadi guru memberikan pertanyaan, guru tidak pernah memberikan jawaban. Misalnya gini, hari ini aku mau bikin mobil pemadam kebakaran, Bu Guru. Oke, silakan kamu buat. Bahan apa yang akan kamu pakai? Terus nanti kata anaknya, aduh aku nggak punya buat bikin tangga yang bisa naik turun tingginya. Nah, gurunya nggak boleh ngasih tahu alat ini yang bisa. Jadi selalu pakai pertanyaan. Alat apa yang menyerupai, yang memiliki karakteristik hampir sama. Lalu bagaimana ini bisa naik turun? Boleh ditanyakan, ada mesinnya, Bu Guru. Di sebelah mana mesinnya? Nah, kita sudah cukup kalau sudah urusan dengan mesin itu, oh ada kotak mesin di sini. Kita nggak akan dalam sampai mesinnya isinya apa, tapi dia sudah paham bahwa itu jalan dengan mesin. Nah, hal yang sepertinya yang dilakukan guru dengan pertanyaan, walaupun nanti sampai muter-muter. Nanti kita lihat ada beberapa fotonya. Karena tujuan dari Project Based Learning ini satu, meningkatkan inisiatif anak. Yang sekarang banyak di generasi kita, orang yang istilahnya senang pada zona nyaman. Kalau ada sesuatu, mereka tidak mau inisiatif. Kalau inisiatif itu rugi, kita capek. Kalau nggak diminta, mah diem aja biar tahu juga. Nah, itu banyaknya sekarang seperti itu. Nah, banyaknya ketika mereka tidak ada inisiatif, ketika melihat sesuatu, ini akan masuk dalam Project Based Learning menjadi tujuannya. Lalu bagaimana menyuburkan rasa ingin tahu? Bahwa sebenarnya jika kita lihat dari sejak kecil ketika mereka melihat sesuatu yang baru, pertanyaan tidak selesai dalam 5 pertanyaan. Tanyanya sangat detail. Dan ini justru terserabut oleh orang dewasa. Ketika anaknya banyak bertanya, kamu cerewet. Sehingga akhirnya ketika kita dewasa, ada masuk di SD SMP, gurunya tanya teman-teman, mengerti? Diam. Nggak ngerti, Bu Guru kasih pertanyaan, diem. Karena lebih banyak pada anak usia dininya, anak-anak Bu Guru mau menerangkan, mulutnya dikunci, kuncinya dilempar, teman-teman diam. Jadi banyak ini kan sebenarnya, ini loh justru bagaimana tadi fase fondasinya sedang dikembangkan tergantung stimulasi apa yang dia dapatkan. Lalu bagaimana membangun kebiasaan belajar dengan rasa senang belajar. Tidak lagi anak-anak yang di masa akan datang ketika mendengar panggilan ibunya untuk belajar, bukan semangat untuk belajar karena dapat sesuatu yang baru, tapi biasanya pusinglah, ngantuklah, sakit perutlah yang muncul. Lalu bagaimana melatih pola pikir dalam pemecahan masalah. Sehingga tidak lagi anak-anak Indonesia di masa yang akan datang ketika tiba-tiba datang wabah Corona seperti sekarang lebih banyak mencari kambing hitam, bukan mencari solusi. Lebih banyak berkutat dengan masalah ini, masalah itu, tapi sebenarnya apa sih yang saya bisa lakukan dengan maksimal, dengan keadaan yang ada? Bagaimana nasi sudah menjadi bubur, tapi buburnya bisa menjadi bubur istimewa. Itu yang harus dikuatkan pada mereka. Lalu bagaimana juga mereka akan selalu dilatih memecahkan masalah secara bertahap. Dari mulai yang sederhana sampai yang kompleks. Lalu mengakomodir dan melatih beragam cara belajar. Ada yang ketika berproyek itu muter-muter dulu baru dia buat sesuatu. Ada yang langsung tep sudah jadi dan dia menjadi pemberitahu pada yang lain. Sehingga betul-betul anak dengan cara belajarnya, dengan minatnya, dengan kecerdasan, majemuknya betul-betul terfasilitasi. Sehingga di dalam mereka yang namanya belajar itu menyenangkan. Saya dapat banyak hal, saya bisa banyak hal, saya bisa mengekspresikan sesuai dengan apa yang saya pahami dengan gayanya masing-masing. Sehingga dalam kesenangan inilah mereka bisa meningkatkan logika dan pola pikir kritis. Beda jika mereka dalam instruksi. Kalau enggak ini salah. Kalau enggak itu salah. Nah, hal inilah yang bagaimana Project Based Learning diharapkan dimaksimalkan di anak usia dini. Karena satu karakteristik bermain proyek itu, guru hanya memfasilitasi kemungkinan rencana bermain dari tiap anak. Karena kita di tahap awal harus melakukan pra-screening atau KPSP untuk mengetahui siapa anak ini. Di tahap mana mereka berada. Karena waktu mereka ada di usia yang sama, mereka memiliki derajat percepatan capaian yang berbeda. Lalu bagaimana tataan beragam alat dan bahan itu bisa mengundang sehingga bagaimana penataan lingkungan sekarang lebih dikenal dengan implikasi.
Jadi betul-betul penataan lingkungan main itu menjadi guru ketiga. Jadi mereka bisa bermain mandiri berdasarkan penataan lingkungan main ini. Lalu juga bagaimana guru akan membuat rencana coaching dari peta konsep yang dibuat. Nah, ini ada di kurikulum Merdeka, bahwa teman-teman RPP-nya akan diminta dibuatkan modul ajarnya, di mana di dalamnya peta konsep itu menjadi bagian yang masuk. Kalau kemarin kan di tempat yang berbeda, tapi peta konsep ini sudah disiapkan. Ini. Lalu juga bagaimana anak akan ikut merencanakan. Apakah besok itu dengan tema ini ada yang ingin yang baru, atau bahkan hari itu ketika kita misalnya membuat 15 tantangan, anak ingin membuat sesuatu yang berbeda, itu dipersilakan. Jadi anak betul-betul memiliki kesempatan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Lalu apa yang direncanakan guru dalam RPP itu hanya pijakan, agar kita punya dasar untuk bagaimana mengumpulkan muatan materi yang mungkin akan ditanyakan oleh anak, menyediakan alat dan bahan yang mungkin dibutuhkan oleh anak. Oleh karena itu, bagaimana alat dan bahan yang bisa memfasilitasi mau tema apapun, mau cara apapun, anak akan bisa lakukan. Nah, inilah kenapa kita menggunakan WISPAD. Bayangkan kalau proyek harus semua serba ada. Misalnya nih, mau mengajarkan pada anak-anak Aku Cinta Bumi, kegiatannya adalah misalnya bagaimana memilah sampah, lalu bagaimana mereka harus selalu memasak dengan barang yang ada, dengan keterbatasan dana pada saat ini, mereka akan berproyek. Padahal di setiap langkahnya itu adalah proyeknya. Nah, sehingga WISPAD inilah kekuatan dari tahap mereka berpikir simbolik, segala sesuatu bisa disimbolkan, itu bisa dilakukan bersama mereka. Walaupun tidak mengurangi bahwa jika kita punya dana, maka belajar di luar, bertemu langsung dengan yang sesungguhnya mendatangkan narasumber, atau narasumbernya diambil dari orang tua yang terlibat, itu sehingga mengurangi biaya. Lalu bagaimana tema diambil dari lingkungan sekitar, sehingga bagaimana alam raya ini bisa tetap didapat walaupun kita hanya eksplor di sekitar lingkungan tanpa biaya. Nah, hal inilah yang bagaimana harus menjadi kekuatan guru merencanakan. Sehingga anak akan merencanakan apa yang mereka ingin lakukan berdasarkan kefahaman dari buku cerita. Sehingga kekuatan bagaimana mereka terbiasa mendengar buku cerita inilah yang mengajak sistem otaknya bekerja, menguatkan imajinasinya. Perangkai bukan hanya misalnya gini, ketika kita mengenalkan pada anak bulan, BULAN, ditulis berulang-ulang bulan, itu hanya 30% otaknya berkembang dari rangkaian setiap menitnya yang harusnya 250.000 sinaps yang harus berkaitan. Berarti kalau 250 itu 80.000 saja, yang hilang itu 160.000. Itu per menitnya. Berarti bayangkan dari 10 triliun yang harusnya ada, anak Indonesia hanya ada 30%. Berarti hanya ada 3 triliun, yang hilang 7 triliun. 7 triliun otak ini jika dirangkai dengan CPU-nya komputer, itu nggak selesai dengan 100 CPU. Jadi betapa ini yang harus sama-sama kita kuatkan, bagaimana mereka terbiasa bereksplorasi dengan life skill-nya terkait dengan muatan materinya. Wina, maaf, tayangannya belum berubah kalau di Zoom. Ini di karakteristik bermain proyek. Ini masih judul kalau di Zoom. Dan ya karena biasa gitu kalau Bu Wina tayang di slideshow harus pindah share-nya. Share screen-nya harus pindah. Iya, maaf. Benar ini ya. Sekarang sudah? Belum, sebentar. Oke. Jadi share screen-nya masih yang baru buka tadi. Mungkin ini ditutup dulu. Oke, saya tutup dulu, stop share. Terus di-share yang sudah slideshow. Yang tidak slideshow ya? Yang sudah slideshow. Karena Bu Wina pindahnya di slideshow kan? Kalau ini sudah ada, Bu? Ya, sudah. Siap. Oke.
Oke, izin lanjut ya. Ya, lanjut Kita aja nggak masuk apa-apa. dari karakteristik bermain proyeknya. Nah, oke. Ini, jadi karakteristik selanjutnya adalah bagaimana mereka berkolaborasi mengelola informasi. Jadi ketika mereka bermain proyek, itu ketika mereka itu tidak ya, bahwa mereka bukan anak yang hanya bisa fokus dalam satu kegiatan, tapi mata dan telinganya terus berjalan. Dia sedang bikin misalnya, hari ini proyeknya adalah bagaimana membuat peternakan kucing. Oh, yang satu saya mau bikin makanannya, yang satu mau bikin kandangnya, yang satu akan fokus bagaimana pengembangbiakan dari kucingnya. Nanti mereka akan masuk. Hari ini masih pandemi, saya butuh makanannya. Nah, terus yang kata si peternak kucingnya ini, gimana caranya? Nanti teman yang lain bilang, transfer aja uangnya. Nanti pakai GoSend aja dikirim barangnya. Nah, itu masuk dari kolaborasi ketika mereka bermain. Jadi bagaimana dari setiap bermainnya itu mereka akan selalu terbiasa bahwa pada dasarnya mereka fitrahnya orang yang empati, yang peduli pada lingkungan. Padahal dia sudah sibuk dengan proyeknya sendiri, tapi dia masih bisa berbagi dengan yang lain. Nah, hal inilah bagaimana berkolaborasi mengelola informasi yang memahami belajar itu sepanjang hayat. Bahwa dari siapapun kita akan mendapat ilmu baru. Jadi mereka tidak akan ke depan memandang sebelah mata pada profesi yang dianggapnya tidak kekinian. Jadi kalau zaman dulu tuh kalau apa cita-citanya guru, dokter, nggak ada yang mau jadi pemulung. Padahal banyak pemulung intelek sekarang yang anak-anaknya sekolahnya bisa semua di luar negeri, tapi bisa menyelamatkan sampah juga dari muka bumi ini. Tapi jadi istilahnya profesi yang terbaik adalah profesi yang memiliki makna banyak bagi lingkungannya. Itu yang harus mereka pegang kuat-kuat. Lalu bagaimana mengajak anak merencanakan proses yang akan dicapai dalam kegiatan lainnya. Jadi apa yang dia bikin, karena ada beberapa anak dengan pola asuh yang berbeda, ada yang masih bingung ketika mau bikin apa, maka mereka boleh buat muter-muter dulu lihat temannya. Mereka mencari ide dan gagasannya. Mereka terfasilitasi memang berdasarkan dari betul-betul keberbedaan dari capaian perkembangan anaknya. Lalu bagaimana melalui bermain proyek ini mereka akan menjadikan pembelajaran mendapatkan ilmu langsung melalui bermainnya atau learning by doing-nya itu dia dapatkan. Sehingga bagaimana kelak mereka terbiasa juga mengevaluasi dari setiap hasil proyeknya secara kontinu. Jadi ketika guru ngasih dukungan tuh muter, gurunya sekarang nggak ada yang mager, karena kita akan bikin di kurikulum Merdeka kita harus punya foto berseri yang akan dilihat itu bukan selesai di produk akhir, tapi ketika awal mereka mengambil seperti apa, lalu kedua, ketiga, keempat seperti apa, yang sehingga nanti begitu dibuatkan di laporan perkembangan dengan 8 deskripsi capaian perkembangan, itu sudah ada poin-poin. Nah, ini akan teman-teman lihat, dan ini lebih mudah karena fasilitas teknologi, dan ini nanti akan dimasukkan pada pelatihan bagaimana kita bisa memfasilitasi 4 foto berseri dengan cara yang cepat melalui teknologi informasi. Lalu juga bagaimana tercapainya atmosfer toleransi bahwa kesalahan itu bagian dari belajar. Yang banyaknya orang-orang kita sekarang tidak mau melakukan perubahan karena takut salah. Jadi istilahnya sudah dikasih tahu bahwa pembelajaran anak usia dini itu tidak boleh dengan drilling atau skolastik, tapi tetap masih dilakukan. Karena itu yang paling gampang difasilitasi oleh guru. Nah, mereka tidak mau mencoba, takut salah, takut susah. Nah, hal-hal ini yang harus kita coba. Takut repot. Padahal itu sama sekali tidak repot. Takut capek. Nah, padahal ketika bagaimana bermain dengan proyek, mereka harus bertanggung jawab sampai memilah kembali. Saya biji-bijian yang kecil itu dia pisahkan. Sampai pasir warna-warni dia pisahkan dengan warnanya. Dengan caranya sendiri. Nanti kalau kita lihat kan, nanti mereka nggak mau itu kembali bagaimana kita memberikan dukungan. Apakah kita konsisten dengan aturan atau tidak. Ketika di awal itu mungkin banyak masalah. Tapi ketika konsisten, tadi teman-teman bertanggung jawab atas apa yang dipakai, maka selanjutnya mereka akan memperhitungkan berapa barang yang dipergunakan agar besok pulangnya tidak telat.
pada saat mereka pertama itu, maka kuatkan kolaborasi, ayo bantu temannya biar kita cepat pulang. Nah, hal-hal seperti inilah yang menjadi bagaimana ketika ada masalah bukan membuat guru menghilangkan dari proyek yang sedang dibuat atau model yang baru. Jadi kan, wah hari ini berantakan, guru harus udah balik lagi ke klasikal, Tapi bagaimana ini harus dilatihkan karena kita sedang membentuk bagaimana sih mindsetnya anak tentang kehidupan ini. Ya, guru harus dikuatkan dulu gitu loh. Betul. Dari dirinya dulu, ketika guru konsisten dengan apa yang dia lakukan, hari ini dia rasa capek, dia rasa lelah, dalam hal dia tetap terus gitu, karena bukan untuk diri dia tahu untuk anak. Jadi kan kayak tadi ketika bermain proyek ini di awal itu anak pulangnya telat-telat dalam seminggu, itu biarkan menjadi proses. Dan ini perlu disampaikan pada orang tua. Nanti kata orang tuanya, saya ada aturan, misalnya nggak sehat, buru-buru Bu, maaf Bu, Ibu boleh jemput lagi. Karena ini sedang kita terapkan pada anak. Atau misalnya oke, kalau ibunya ada masalah, misalnya harus ada acara selanjutnya, oke. Ibu akan mendampingi anak membereskan besok sebelum pelajaran dimulai. Berarti kan ada konsekuensi. Hal ini yang sedang dikuatkan. Karena pada dasarnya ketika kita melihat pada anak usia ini, mereka itu kalau beres-beres jauh lebih rapi dari kita. Beberapa kali saya masuk main sama anak-anak, biar cepat udah masukin satu, kalau mereka tadi juga beda. Kalau yang merah taruhnya di sini, kalau di sini nggak boleh kayak begitu. Itu mereka. Kita yang justru pengen cepat. Nah itu. Nah inilah yang akan kita lihat bagaimana fitrah atau istilahnya kan gini, Tuhan telah menciptakan setiap manusia adalah menjadi makhluk yang paling sempurna dalam kegiatan apapun. Tapi kenapa mereka jadi orang yang tidak diharapkan? Sebenarnya kita orang dewasa yang membuat mereka seperti itu. Nah ini akan kita kembalikan lagi bagaimana sempurnanya yang Tuhan ciptakan pada setiap manusia itu tetap terjaga. Nah sehingga bagaimana PBL menuju fase fondasi profil pelajar Pancasila ini, bermain proyeknya menjadikan anak memiliki kesiapan hidup mandiri dan kreatif di zaman. Karena kita tidak tahu zamannya mereka seperti apa. Mereka tidak bisa lagi hidup dalam pembelajaran drill, karena jika mereka masuk pada drill, otak yang disiapkan hanya menjadi otak guru, bukan konseptor. Dan zamannya nanti semua pekerjaan guru akan tergantikan oleh komputer. Tapi bagaimana konseptor dan kreativitas itu tidak pernah bisa terkalahkan oleh secanggih apapun robot-robot ini. Lalu yang kedua adalah bagaimana peta konsep tema di lembaga disesuaikan dengan kebutuhan masa depan. Kalau misalnya teman-teman masuk pada tema rekreasi, udah nggak zaman lagi hanya mengenalkan ke kebun binatang, ke pantai, tapi bagaimana sekarang ada wisata secara virtual, bagaimana sekarang itu tempat wisata sesederhana apapun, jika ada spot foto itu akan menjadi objek wisata yang diincar. Nah, yang temaan itu harus benar-benar mengikuti dari perubahan zaman. Karena apalagi sekarang perubahan zamannya sangat cepat, dan jika ditanyakan pada mereka, mereka tahu betul apa yang kata kita, kayaknya kok keberatan ya kalau buat masing mereka. Tapi karena mereka dengar setiap hari, dan itu justru mereka lebih tahu apa yang istilah banyak yang kita tidak ketahui. Nah ini, sehingga bagaimana peta konsep yang tadi saya bilang kan, di bahwa di konsep Merdeka itu ada 4, aku cinta Indonesia, aku cinta bumi, imajinasi, itu, lalu mereka belajar dan bermain dan bersama, itu menjadi satu konsep yang utuh yang tidak terpisah-pisah. Itu nanti akan kami masukkan pada pelatihan bagaimana sih membuat ini itu bukan terpisah. Oh, minggu ini cinta bumi, bulan depan cinta Indonesia, bulan depan ini, tapi dari setiap topik itu semua berkaitan. Karena ini akan merangkai pola pikirnya mereka. Jadi bahwa bagaimana mereka cinta bahwa saya ada di Indonesia, misalnya tema aku, identitasku sebagai anak Tanjung Pinang. Aku mencintai tanahku tempat dilahirkan. Aku jaga buminya. Sehingga melalui ini kami akan bermain bersama dalam bentuk proyek apa. Sehingga saat besar nanti, cita-citaku misalnya, kalau saya boleh ambil, kemarin izin sama Pak Basri, karena di sini kan yang lagi tentu adalah gedung gonggong.
Ketika kita bikin gedung gonggong, imajinasi punya bagaimana ketika aku menjadi Menteri Pariwisata. Jadi cita-cita tuh bukan yang cemen-cemen, cari yang tertinggi-tertinggi. Sehingga istilahnya mereka harus mengembangkan imajinasinya betul-betul terkuatkan. Di sini, lalu bagaimana bermain proyek secara berkelanjutan, menyiapkan anak membangun. Jadi bagaimana 4 ini terangkai dalam suatu peta konsep yang di dalamnya selalu pada topik bahasan apapun 10 tema yang biasanya kita kasih setiap bulan, ini setiap hari ada. Contohnya, pada saat kita bahas terkait dengan gedung gonggong, wisata ke gedung gonggong, anak harus paham identitas dirinya agar pada saat dia tersesat dia bisa memberitahu siapa dirinya. Anak harus tahu kebutuhannya untuk pergi ke gedung gonggong ini, apa yang harus mereka bawa. Mulai makanannya, makanan apa yang cocok untuk dimakan di sini, pada saat musim apa dia datang ke sini, jam berapa dia datang ke sini, bajunya seperti apa yang harus dipakai, kebutuhanku. Karena dia akan melihat bagaimana lingkungan di gedung gonggong ini. Kalau panas dia harus menggunakan payung, atau jika misalnya di sana sulit untuk mendapatkan air, apa yang harus mereka bawa, itu menjadi dasar peta konsepnya. Lalu mereka juga ketika membahas gedung gonggong, mereka tidak akan terlepas dari binatang dan tanaman. Karena dimanapun binatang sekecil apapun itu ada. Di gedung gonggong ini ada tamannya juga. Apalagi ketika kita masukkan pada taman yang mereka mengenal habitat, ekologi, ekosistem, itu menjadi bahasa sehari-hari yang mereka kenal. Hingga jika ibu sudah melakukan dengan sering, itu sampai spesies jamur itu ada apa aja, lumut seperti apa, itu mereka kenal. Ini yang akan terkuatkan. Terus nanti ketika ke gedung gonggong ini mereka menggunakan alat transportasi apa? Mereka akan menciptakan alat transportasi apa lagi yang di masa akan datang lebih cepat lagi. Lalu mereka akan masuk alat komunikasi apa yang sekarang digunakan pada masa pandemi ini biasanya. Apakah di sini juga sama ketika masuk wisata itu kita harus daftar online? Nah, apakah itu juga sama di sini ada seperti itu? Atau ketika mereka tidak bisa datang ke situ, mereka bisa wisata secara virtual untuk mengetahui bagaimana sih gedung gonggong ini. Lalu masuk di alam rayanya, bagaimana kenampakan alam dari gedung gonggong ini. Apakah mereka ada di pesisir pantai? Apakah ada di perbukitan? Lalu bagaimana ketika gedung gonggong ini malam hari memiliki pesona luar biasa dengan lampunya. Sehingga kita akan masuk bagaimana teknologi dari tata lampunya. Nah, itu masuk begitu meluas. Lalu bagaimana ketika kita datang pada musim hujan, apakah di situ ada tempat-tempat berteduh yang bisa disiapkan. Belum lagi ketika masuk ke dalamnya, bagaimana di basement itu ada pameran lukisannya, bagaimana ada ruang eksposnya, bagaimana terkait dengan informasi wisata dari Tanjung Pinang itu ada di dalam situ. Jadi betapa 10 tema itu masuk kita bicara tentang wisata gonggong. Jadi ketika kita rekreasi bukan hanya membahas manfaat, lalu jenis tempat rekreasi, tapi 10 tema itu akan tersiapkan. Kenapa harus disiapkan? Karena kita tidak pernah tahu anak akan membuat proyeknya kemana. Itulah kenapa teman-teman diminta membuat modul ajar di kurikulum Merdeka. Karena di modul ajar, bahan apa, linknya apa, sumber belajarnya apa, ketika membuat peta konsep ini dimasukkan. Nah, inilah yang bagaimana PBL akan menguatkan dari fase fondasi ini. Nah, ini ketika peta konsepnya, yang tadi saya sudah sampaikan, proyeknya peta konsep ada di kurikulum menjadikan pijakan pengembangan kedalaman muatan melesat anak saat bermain proyek. Jadi bukan kita harus berikan semuanya, tapi kita sudah punya dasarnya. Ketika memberikan coaching, kita sudah bisa memberikan arahan, walaupun tidak memberitahu, tapi pertanyaan kita mengajak anak untuk mengetahui ini. Lalu bagaimana bermain proyeknya ini? Guru membantu anak menggunakan pengetahuan melesat ini agar hasil proyeknya maksimal. Oke, sedikit lagi.
Misalnya gini nih, ketika anak bermain proyek membuat mobil, guru menanyakan berapa orang yang masuk di dalam mobil buatanmu, siapa yang akan diajak, lalu siapa yang mengendarainya, mengapa dipilih menjadi supir, bagaimana caranya agar aman berkendara. Jadi pertanyaan-pertanyaan kita yang akan justru mengajak anak mengenal ini semua. Nah, ini contohnya. Contohnya saya masih ambil yang Alun-Alun Sidoarjo dengan monumen Jayan Daru, bagaimana seperti tadi saya sampaikan 10 ketemaan ini masuk di setiap topik bahasan apapun. Ini contohnya. Ya. Tantangannya padahal sehebat apa peta jalan menuju monumen Jayan Daru. Nah, teman-teman kenapa harus buat buku cerita ini? Karena di buku cerita ini menjadi dasar ketika mereka membuat. Seperti ini misalnya. Ya, nanti saya puterin. Cantiknya tata ruang bagian luar gedung Gonggong. Jadi bagaimana tata ruangnya itu, bukan kita yang ngasih tahu, tapi kita dari sini. Nanti tantangannya bukan meniru itu, kan secanggih apa, cantiknya seperti apa. Nah, dia boleh membuat lagi yang menurut dia cantik itu beda-beda. Ini. Sehingga butuhnya bagaimana buku cerita ini adalah pijakan utama anak. Dan ini sulit didapatkan, sehingga guru harus mempunyai keterampilan membuat buku ini. Kan sekarang gambar-gambarnya mah gampang cari-carinya. Tinggal tempel rangkai jadi satu cerita berdasarkan tantangan. Mau lebih jelasnya nanti ikuti pelatihannya, gampang banget. Ini kami ajarkan karena istilahnya memang ini yang harus didapat. Agar mereka harus dapat cerita. Jadi memang daerahnya yang terangkat itu buku ceritanya karena dimulai dari guru yang mengenalkan. Ya, ya. Jadi nanti, nah ini tuh disimpan di invitasinya, nanti kita akan lihat ini loh pijakannya. Kan daripada Bu Guru tadi yang gonggong itu kayak apa? Teman-teman boleh lihat dulu di sini. Jadi mereka bisa bekerja mandiri. Gurunya tuh udah tinggal enak fokus di asesmennya aja. Ini. Nah, ini di penilaiannya. Nah, ini semua ada berdasarkan. Nah, bagaimana tantangan ini kan hanya pemantik saja. Kayak misalnya indahnya Taman Gurindam, tapi ketika dia lihat lebih fokus pada tangganya, ada anak yang malah bikin tangganya. Nah, karena dia masuknya dari situ. Nanti tinggal melalui coaching, bagaimana tangga ini menjadi menyerupai Taman Gurindam jika dia berkenan. Kembali, anak yang memutuskan, kita tidak bisa memaksa. Jadi ketika dia, misalnya dia lebih fokusnya pada tangga, maka kuatkan dari konsep tangganya. Bagaimana naiknya, bagaimana kemiringannya, nah matematika itu bagaimana mereka menghitung kemiringan, bagaimana tingginya itu masuk di sini. Nah, ya, betul. Nah ini contohnya ketika bikin monumen Jayan Daru, padahal dimintanya peta jalan menuju Jayan Daru, tapi dia bikin sampai ke monumen Jayan Darunya, lengkap di atasnya itu ada simbol udang, bandeng, kerupuk. Lalu di situ itu di gambarnya itu karena di seputar jalannya itu karena dibuat fotonya dalam bentuk bulat ya, jadi si hasil fotonya dalam bentuk bulat sehingga dia bilang jalan itu circle gitu. Terus ada yang kecil merah kanan itu adalah ada bangunan di alun-alun Sidoarjo karena dia anak Jimbaran Pelangi, dia bilang ini adalah Jimbaran. Karena tadi pada awal kami melakukan, melakukan persepsi di paginya, kita akan buat, teman-teman mau nggak bikin monumen Jayan Daru? Kita bikin sama-sama. Nah ini yang merah ini. Jadi ini Pelangi. Karena agar kita di Pelangi punya juga monumen Jayan Daru. Lalu ini yang kecil-kecil ini adalah pohon. Nah ini di Pelangi Jimbaran. Nggak pernah ngelihat aslinya, tapi gambar ini. Ya, makanya gambarnya tidak diambil yang animasi, tapi foto betulnya. Sehingga mereka lebih mudah membuat proyeknya. Nah, ya. Nah, lalu ini
Ini ada 4 itu karena di sekitar izin pakai azan dulu, teman-teman boleh minum, saya izin juga mau minum. Di sini wajib. Ibu ikut PSP. Jadi makanya saya bantu teman-teman kan kalau sekarang proyeknya lebih berbasis pada hari raya agama dan nasional, itu bukunya juga kami sediakan, lagunya sudah kami sediakan juga. Jadi yang di awal itu kan yang hari biasa kita tidak proyek, jadi bertahap, jadi kami fasilitasi juga. Sehingga barangkali kalau sudah ada contoh bukunya, guru-guru bisa membuatnya karena gambarnya sederhana. Bagaimana sih dalam buku cerita ini, dalamnya ada lalu bagaimana guru berinteraksi dengan anak pada saat baca buku cerita agar anak konsep buku ceritanya kuat juga. Kalau yang kami coba masuk coba dengan beda dulu ya, tadi memfasilitasi sentra, memfasilitasi masyarakat, hanya pintu masuknya saja yang dari 7 ini. Kalau anak itu kegiatan lain, 7 kegiatan. Jadi hanya kadang buat satu main aja nggak selesai dalam 1 jam. Nah, nanti keputusannya anak mau lanjutkan besok, lalu dikaitkan dengan tema yang baru, atau mau dia lanjutkan di rumah. Anak lagi kembali yang memutuskan. Jadi nggak harus siap di sekolah. Nggak dapat itu. Iya. Hingga usia 2 tahun juga mereka begitu. Jadi nanti anak 2 tahun dia duduk di sini, dia lihat dulu, nanti dia masukin. Jadi nanti kita lihat di tempatnya, coba penataan invitasinya menjadi seperti apa, sehingga itu bisa memfasilitasi, tinggal naik-naik nih. Kalau anak usia 2 tahun berarti jangan taruh yang kecil-kecil, jangan taruh yang tajam-tajam, yang lainnya angkat. Tapi lihat, mereka walaupun 2 tahun dia tahu. Kalau gitu dia nggak mau main, atau lihat aja, dia duduk aja dulu, dia tahu. Karena kalau dia ikut, dia belum, nanti dia punya konsekuensi ketika dia tadi bisa ngacak-ngacak. Duduk aja dulu, dia lihat. Tapi nanti kalau dia udah enak, dia sudah nyaman, dia masuk ke situ dan dia bisa membuat apa. Walaupun nanti biasanya kalau di anak kelompok bermain dan usia TPA itu, mereka konsepnya akan jauh di luar dari sini dulu. Mereka masuknya biasanya dari kegiatan main peran, banyaknya di situ. Dan ternyata sampai usia 6 tahun ketika ditanyakan, semua lebih suka jika masuknya seperti bermain peran. Ya tadi ini bikin kebijakan baru. Yuk hari ini Bu Guru jadi Menteri Pariwisata mau lelang proyek membuat ini. Teman-teman siapa yang mau bikin gedungnya? Siapa yang mau bikin tamannya? Siapa yang mau bikin fondasi dari bangunan sama itu tuh apa namanya pantainya? Itu berbaginya di situ. Nah, terus bagaimana? Misalnya ada 2 nih, oke, lelangnya ini kita buka. Ada 2 peserta yang meminat bikin gedung gonggong. Berarti kamu punya kelebihan apa?
gedung gonggong kami mana yang lebih baik, sehingga saya bisa, jadi kan istilahnya benar-benar masuk pada dunia lelang gitu, sudah masuk. Dan ditanya kan pada anak-anak, mereka lebih suka kayak gitu, nggak kayak beban, saya sudah bebas, ini punya saya bikin kayak begini. Jadi mereka memang bersaing untuk membuat sesuatu, memacu kreativitasnya. Atau misalnya ketika dua, oke, bagaimana jika lelang ini dilakukan oleh dua kontraktor yang berbeda. Nah, bagaimana kalian akan saling berbaginya? Itu boleh masuk dari kerjasama. Itu yang akan membuat mereka menjadi senang. Oh, aku yang memfasilitasi dari alat beratnya. Kalau laki-laki kan sukanya gitu ya, bikin mobil yang besar-besar itu. Nah, mereka gini ya. Yang aku jadi penjual bahan-bahan bangunannya. Aku yang penjual makanannya buat para pekerjanya. Berbagi di situ. Anak yang sukanya masak itu tema apapun dia masuknya dari masak aja. Aku penyedia alat ini ya buat si ini. Aku iya benar. Ada yang saya tuh mau di percobaan apapun dia bilang masak. Jadi begitu kan gini. Mereka mau bikin tornado di dalam air. Tornado dalam air bisa ketika aku bikin sayur. Lihat, bikin sayur ada tornadonya. Itu anak usia itu. Masya Allah, dia bikin tornado, dia bikin sayur. Waalaikumsalam. Nah ini, jadi kan enak yang main sama mereka tuh ada tantangan, mereka sudah bebas berkreasi. Kita tanya, kamu bikin apa sekarang? Ini apa? Foto. Dan masuk pakai HP, sudah langsung masuk. Terus muter, sekali lagi muter, gitu yang dikasih tantangan. Dan nikmatnya luar biasa. Kalau mau dilihat dengan proyek TBL ini, 46 KD babat dalam satu kegiatan masuk. Dengan indikator-indikatornya. Dan bahkan ketika diambil itu, mereka akan masuk selalu di satu tahap lebih dari standar. Nah, ini akan lebih terfasilitasi. Hasil kemarin padahal kami lakukan pada saat daring, 90% anak masuk pada kategori anak superior. Itu luar biasa, baru kan saya selalu mendampingi dengan psikolog. Nah, justru daring ini karena mereka difasilitasi oleh orang tuanya dengan tetap melakukan PPA itu 90%. Yang 5%-nya masuk di gifted. Sudah 129. Yang 2 ini karena orang tuanya jarang memfasilitasi, mereka masuk di bawahnya superior, tapi mereka masuk di situ. Ada yang pinter gitu terus di dalam situ. Jadi ketika proyek ini bahwa anak Indonesia yang memang makan nasi itu memang luar biasa karena otak itu gizi utamanya ada di nasi. Maka Indonesia akan menjadi negara yang maju di kemudian hari itu masuk jika mereka terfasilitasi maksimal di usia dini ini. Nah ini. Nah, kenapa berbagi buku cerita tadi ya? Karena pengetahuan keterbaharuannya ada di sini. Maka kompetensi guru membuat buku cerita yang kekinian, yang sesuai dengan tema berbasis muatan lokal itu masuk. Lalu bagaimana menghubungkan pengetahuan lama dengan pengetahuan yang terbarunya? Bagaimana buku cerita ini menjadi tadi isinya berdasarkan tentang konsep yang 10 tema ini akan masuk di sini seperti apa? Sehingga bagaimana buku cerita ini menjadi kekuatan. Sehingga tidak lagi ada anak Indonesia ke depan yang tidak suka baca buku. Karena dari baca buku ini ternyata dia tahu banyak hal. Nah itu. Betul, karena mereka adalah sebenarnya anak yang sangat cepat menyimpulkan, menarik kesimpulan dari setiap apa yang mereka dapatkan di setiap harinya. Jadi kesimpulannya, tunjuk kerja anaknya sifatnya kompleks. Jadi kalau misalnya kamu mau bikin mobil itu sampai detail. Mobil ini udah jadi Bu Guru. Parkirnya di mana? Bagaimana masuk ke tempat parkirnya? Ada rambu-rambu apa? Itu jadi istilah yang namanya kompleks itu tidak seperti saya mau bikin mobil, selesai bikin mobil itu biasanya 15 menit selesai. Tapi kan kita akan masuk tadi harus masuk hitungannya, harus melihat perubahan-perubahannya. Itu bagaimana terus digali lebih dalam.
Lalu yang kedua, topiknya khusus terkait dengan sekitar lingkungan. Jadi betul-betul KTSP yang sekarang menjadi kurikulum operasional sekolah itu harus dibuat. Karena dasarnya yang paling gampang, peta konsep itu dari lingkungan setempat. Walaupun bukan berarti hanya lingkungannya saja, teman-teman kadang suka lupa bahwa tema itu diambil dari yang terdekat, melingkar terus seperti spiral hingga alam raya ini. Jadi kalau kita banyakkan dipotong ya, diambil yang terdekat titik, nah yang belakangnya nggak dibaca. Hingga ini yang fatal. Lalu yang ketiga adalah bagaimana pekerjaan tidak hanya dilakukan secara individu, tapi bagaimana mereka berkolaborasi satu sama lain, karena tadi ada gotong royong dan mandiri yang harus terus terkuatkan. Lalu bagaimana yang keempat, guru masuk hanya sebagai pendamping atau fasilitator dengan teknik atau pendekatan coaching. Yang lima, anak di akhir akan selalu mempresentasikan. Apapun yang dia lakukan, dia sampaikan, lalu didiskusikan dengan teman-temannya yang lain, terbiasa jadi membuka anak-anak yang berdiskusi, walaupun awalnya guru, apa yang kamu buat, berapa barang yang kamu lakukan, kenapa pakai itu. Nah nanti lama-lama tuh anak-anak lainnya akan masuk. Kenapa pakai ini, berapa pakainya. Jadi bagaimana terbiasa mereka berdiskusi itu akan dibuatkan. Nah ini nanti ya ada SOP sebelum mainnya, baca buku cerita, lalu bisa pakai lagu, merencanakan pilihan kegiatan main, mengajak melihat bahannya, lalu saat pembelajaran bermain dilakukan daring juga sama, satukan persepsi terkait topik. Takut mereka mendapatkan persepsi yang berbeda dengan latar belakang pola asuh yang berbeda. Nah, ini jadi harus dikuatkan ketika membacakan buku cerita, bukan hanya ambil cepatnya, tapi terus ditanyakan dari setiap lembar ini. Lalu, nah ini, misalnya membacakan buku cerita, lalu yang di kanannya ada diskusi kegiatan yang tadi bagi-bagi proyeknya. SOP saat main, anak berinisiatif bermain sesuai kreasinya, jangan langsung masuk. Biarkan mereka dulu membuat ide gagasannya. Lalu mereka menemukan masalah, berikan alternatif, bahan yang ada. Jadi mereka terbiasa bahwa belajar itu dimanapun, kapanpun, tidak ada kata tidak bisa belajar, karena tidak ada uang, tidak bisa belajar karena jauh, tapi mereka akan selalu mencoba mencari solusinya. Dari sana guru akan melihat, mengevaluasi, dan menentukan strategi bermain berikutnya. Ya, karena nanti dari setiap penilaian bulanan akan dianalisa dan dibuatkan refleksinya. Jadi sekarang itu ada beda, hariannya seperti portofolio, nanti masuk pada analisa melihat sampai mana di melesatnya, lalu 3 bulan mereka akan lihat di 8 capaian. Nanti yang ke depan itu bagi raport 3 bulan sekali. Ini, nah ini yang sebelah kiri, itu anak lagi buat air mancur di seputar Monumen Jayandaru. Nah, kan? Nah, ketika dia bilang, dia kan udah susun, ini air mancurnya, ini lubangnya, kan sudah selesai. Lalu kita tanya, airnya bagaimana bisa naik ke atas? Ada butuh apa? Sampai istilah kita muter-muter, pernah lihat nggak? Ini kan di sini tuh, kebetulan di sebelah kirinya tuh ada pembatas anak sekat main, itu pakai paralon. Pernah lihat kayak gini aja? Aduh, dia bilang nggak pernah. Kalau di rumah ada air itu di mana? Di kamar mandi. Ada apa buat keluarnya? Ada keran. Ada pipanya? Nggak ada. Kemana nyarinya? Kamu pernah ngeliat air mengalir itu di mana? Di kolamnya Komang, katanya. Terus ada apa? Itu ada mesinnya, ada pompanya. Masya Allah, dapat di situ lagi. Oh, pompanya. Kayak gimana bentuk pompanya? Lupa. Oke, berarti kita cari di sini. Nah, dia tuh mau nyambungin, akhirnya dia tahu kan bahwa di situ ada pipa yang harus dia sambungkan tempat keluarnya sama mesin pompanya. Sampai buat nyambungin sedotan kan permukaannya sama kelilingnya, sehingga kan nggak bisa masukin. Itu kita nggak boleh ngomong kalau sama coaching, kasih tahu. Bagaimana caranya gitu? Jadi udah mati gaya gitu. Oke, sekarang karena dia nggak masuk. Kamu yang cerita, Bu Guru yang akan praktekin berdasarkan apa yang kamu lakukan. Dia bilang pijet, Bu Guru, aku pijet. Kan kalau dipijet
malah jadi tambah lebar kan. Nah, nggak masuk. Jadi yang lebar ini biar kayak tadi yang ini kecil, dia dipijit juga Bu Guru. Oh, dipijit juga kayak begini masuk. Kayak begini. Iya. Nah, sekarang kamu bikin lakukan. Akhirnya tuh dapet. Sampai istilahnya jangankan anak ya, kita gurunya aja sampai panas dingin gitu. Ini anak nanti dapat nggak ya? Harus nggak buat lagi sehingga kalau memang kita nggak dapat dengan coaching ini, ajak anak melihat bagaimana menyambungkan dua pipa yang memiliki sama. Apakah mereka harus yang tadi kalau sedotan kan teksturnya bisa dipencet-pencet, kalau yang enggak berarti kan ada pipa yang lebih besar. Hal-hal inilah yang akan mereka masukkan. Jadi betapa mereka sudah siap bagaimana menyambungkan pipa seperti kehidupan sehari-harinya. Kan pasti dia bisa. Saya biar jadi besar. Ya, karena kan setiap orang yang berbeda-beda ini masuk. Ini masuk dari kategori anak yang orang tuanya memang tingkat pendidikannya sangat rendah. Sehingga itu kita aja di sini hampir panas dingin. Aduh, gimana coba Pak? Aduh, harus berdasarkan dari ya pengetahuan yang dia miliki. Nah, itu kalau yang di kanan itu anak, teman-teman boleh sambil minum ya. Yang di kanan. Bocor. Ibu nanti Punya Bina. Nah, yang di kanan ini silakan. Anaknya ini lagi bikin perempuan bikin mobil pembersih tubuh Jayandaru tuh yang kayak buat benerin lampu yang ada meteornya. Nah, terus yang bulat ini adalah tempat orangnya. Tapi di sebelah sini tuh dia bikin orang-orangnya lebih besar. Sehingga kita masuk coachingnya, orang ini bisa nggak masuk ke sana? Dia bilang, nggak bisa. Jadi harus seperti apa? Bikin yang lebih kecil. Kamu mau bikin seperti apa? Mau cari boneka-boneka yang lebih kecil atau mau bikin? Dia bikin. Ketika dibikin baru sampai di badannya aja, dia sudah bikin badan lebih besar dari boneka ini. Kita masuk lagi. Badan ini lebih besar nggak dari orang ini? Lebih besar. Jadi harusnya gimana? Oh, dikecilin. Jadi saya pakai pertanyaan terus. Dengan metode coaching, dia menemukan solusinya. Karena pada dasarnya dia tidak bisa melakukan, bukan tidak bisa. Hanya tahapannya saja yang mereka belum bisa merangkai secara sistematis saja. Nah, ini lalu masuk di sini. Yang sesudah main, ini. Tadi kan sudah bagi-bagi proyeknya. Kita buatkan lagi peta konsepnya. Nih tadi dari Monumen Jayandaru misalnya siapa Nia bikin apa, lalu Abigail bikin apa, lalu Adrian bikin apa, dan di sini kita tuliskan lagi hurufnya, kuatkan lagi keaksaraan. Pada saat tadi anak bagi proyek juga mereka menuliskan bahwa mereka akan buat apa. Sehingga keaksaraannya tidak ada di setiap konsep apapun. Bahkan untuk anak kelas TKB, mereka bukan hanya membuat kosakata yang akan mereka buat, tapi mereka harus membuatnya kalimat. Jadi mereka sudah membuat kalimat. Di akhir minggu mereka akan membuatkan buku cerita. Buku cerita, lalu mereka gambarkan lagi pengalaman mereka ketika bermain. Jadi bagaimana mereka suka baca, mereka suka menulis, itu sudah ada di diri anak. Ini akan dikuatkan ya. Lalu ini sehingga bagaimana peran guru di project based learning ini, satu menyediakan media pembelajaran berupa luspat yang bisa dibuat menjadi apapun, tidak rusak karena tidak ditempel dengan lem. Lem yang terpilih adalah lem kertas yang bisa buka pasang, tidak merusak tekstur dari bahan yang digabungkan. Lalu bagaimana bersepakat dengan orang tua jika menggunakan bahan luspat dari bagian tanaman itu adalah bagian tanaman yang rontokan, jadi tidak boleh merusak dari tanaman. Lalu mengembangkan tema mencoba mengaitkan bagaimana keberadaan anak bagian dari warga Indonesia, muatan materi tidak diterangkan tapi dirangkai dalam sebuah cerita.
Guru memberikan pengetahuan dalam buku cerita, merangkai sebuah cerita dengan tantangan-tantangan yang mungkin bisa menjadi pemantik. Jadi, kalau ini apa namanya percakapan dari si tokohnya, di atasnya ini ada tantangannya. Sehingga istilahnya gambar langsung ada tantangan yang mengurangi kita dari pengeluaran apa namanya pijakan dari buku ceritanya. Lalu guru memfasilitasi anak bermain secara bergantian di luar dan di dalam ruangan. Yang tadi bahwa di luar itu tetap harus diberikan karena sejatinya 80% sebenarnya perkembangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan itu jika anak bermain di luar tembok 4 ini. Kalau di dalam ruangan sebagus apapun hanya 20%. Jadi bagaimana ketika di luar kan sebenarnya bukan tidak ada tempat, tapi biasanya guru takut anaknya itu, takut anaknya ini. Tapi di situ justru anak sedang belajar. Ketika gini, kalau kita bermainnya di depan sekolah hanya buat melihat bagaimana sih mobil, bagaimana mereka menyeberang. Nah biasanya kan lebih takut nanti anaknya jatuh. Nah, bagaimana kesepakatan guru tentang aturan ketika mereka masuk pada suatu lingkungan yang memiliki kecenderungan bahaya itu disiapkan. Salah satu contohnya diambil bukan ini sekolah tidak ramah anak, tapi mereka siap, mereka tidak dieksklusifkan, tapi mereka harus hidup pada dunia nyata bahwa bahaya itu ada di mana-pun. Hingga di Reggio Emilia itu satu peta kebun itu dibiarkan si rumputnya tinggi, di situ hanya dituliskan hati-hati ular. Jadi mereka dikasih tahu seperti itu. Jadi bagaimana kita tidak mengeksklusifkan anak, karena kita tidak tahu sampai kapan kita bisa mendampingi, tapi minimal mereka sudah tahu bahwa ada selalu bahaya di sekeliling dirinya. Ini sehingga peran anak dalam PBL adalah merencanakan bermain proyek, menentukan alur bermainnya, mengekspresikan kepahaman topiknya, lalu menyelesaikan solusi dan permasalahannya. Ini profil pelajar Pancasilanya dengan yang 4 tema. Lalu bagaimana profil pelajar Pancasila dikuatkan pada proyek-proyek hari besar agama dan hari besar negara. Yang penting bahwa anak tahu konsep pengetahuan yang diberikan pada saat apersepsi itu betul-betul kuat didapatkan anak sehingga pada saat mereka mengekspresikan dalam proyeknya meminimalisir dari kesalahan mereka menangkap pengetahuan. Karena mereka masih menangkap segala pengetahuan dari konsep keakuannya. Lalu disinilah wawasan kemampuan guru menyampaikan materi sesuai dengan perkembangan anak diuji betul kemungkinannya. Nah ini contohnya nih pas hari raya Imlek. Kemarin topiknya Imlek karena di proyek profil pelajar Pancasila, itu kan masuk hari agama, kebetulan di Februari kemarin Imlek. Itu yang di atas anak usia 3 tahun, mereka dia memutuskannya mau bikin kue keranjang. Walaupun sangat sederhana, tapi konsep kue keranjangnya 1 warnanya coklat, 2 mereka mengambil kue luspat-luspat yang bentuknya seperti kue keranjang, lalu mereka tata. Lalu yang di bawah mereka itu mau bikin kelenteng. Nah, yang dia ambil bahwa konsepnya kelenteng kan merah dan ada warna-warna keemasan gitu. Nah, sehingga aksesoris yang dia pakai itu warna keemasan. Dia bilang itu ciri khas dari kelentengnya itu penuh dengan warna keemasan. Lalu yang di bawah dia ngebikin tanaman mehua. Oh, tanaman mehua. Itu pokoknya dari yang tradisi Imlek ya, seperti itu ya. Nah, mereka masuk gitu. Nah, itu lalu yang kayak bunga, kayak lotus. Ya, bunga mehua itu kayak bunga sakura. Kayak bunga sakura. Bunga sakura. Kalau yang paling bawah Bu Lampion. Yang bawah. Nah, yang bawah anak coba membuat lampionnya. Lalu kita lihat lagi ini, bahwa bukan hanya anak kecil, tapi anak berkebutuhan khusus. Jika mereka masuk, yang gambar kedua,
Yang di kanan pakai kerudung merah itu shadow teacher-nya. Jadi karena maksudnya tergantungan dari tingkat mana ABK-nya ini mereka tetap bisa. Bahkan mereka berkolaborasi dengan temannya. Ini kan karena mereka bisa bagaimana sih kekuatan bahwa proyek PBL itu jangankan ke anak kecil gitu, yang anak berkebutuhan khusus pun bisa terfasilitasi. Lalu yang bawah itu yang tadi, ya karena istilahnya nggak dipaksa harus bikin apa, mereka yang menentukan, mereka yang melaksanakan. Lalu yang di bawah adalah bagaimana mereka membuat proyek topik Monumen Jayandaru yang tadi itu, hingga istilahnya karena tadi tantangan pertamanya adalah sehebat apa peta jalan, yang dia ambil itu jalannya, bukan petanya. Jadi petanya dulu, lalu dia bikin monumennya, terus dia bikinkan pohon-pohonnya, terus ketika dia tadi mau masukin bangunan yang paut pelangi, pohonnya karena sempit itu harus digeser, dia tanam lagi di sebelahnya harus ada. Jadi istilah bagaimana mereka go green-nya tetap ada tanpa kita beritahu. Terus yang di sebelah kanan, ini tantangannya adalah setinggi apa tugu Jayandaru. Nah, anak ini paling suka ketika alas untuk membuat bangunannya itu pasir. Karena menurut dia pasir ini akan menambah kekokohan dari bangunannya. Karena kan istilahnya dimasukin ke dalam pasirnya itu ya. Nah ini, sehingga pada saat ini dia bisa berkolaborasi dengan tempat lain karena tempatnya dia main sebenarnya tidak ada pasir. Jadi ketika misalnya alat dan bahannya sebenarnya ada di invitasi sana, bagaimana kemampuan mereka berdiskusi untuk meminjam pasir itu. Kalau temannya tidak pakai, bagaimana dia mengembalikan, bagaimana dia pinjamnya, itu terasakan. Jadi betapa betul-betul merdeka. Jadi jangan takut menata seperti apapun. Kalau gurunya asalnya tuh di sebelah kirinya yang berwarna-warni itu kan, ini yang Lego itu, karena diharapkan kalau ketinggian biar gampang pakai Lego, disediain satu keranjang nggak dipegang-pegang. Karena yang buat anak itu. Jadi inilah bahwa istilahnya bermain proyek itu kadang-kadang yang kita rencanakan ini yang terbaik justru tidak diambil anak, dan anak bisa menentukan dengan alasannya yang menurut dia dan masuk pada logikanya. Jadi bagaimana berpikir kritis dan logikanya terus terasakan. Ini tipsnya, prediksikan apa yang akan menjadi proyek anak, sehingga tadi kan ya misalnya tingginya Tugu Jayandaru buatanku, dibikinkan karena ada beberapa anak juga yang tadi cepat putus asa, makanya disediakan Lego ini, takut dia dapat milihnya tantangan ini. Nah, itu lalu pastikan anak menyimak isi cerita yang tadi, lalu perluas pengetahuan, kuatkan makna dan kosakata dari setiap proyek yang dia lakukan. Persilakan anak membuat proyek pemantik yang dibuat guru atau mengembangkan sesuai dengan ide dan gagasannya. Izinkan anak memilih meja invitasi, walaupun tadi misalnya gini, yang bangunan pengennya di sini, tapi kata anak karena menurut ide gagasannya bahan-bahan yang ada di sini, oke silakan. Berarti nanti sama teman-temannya gimana nih berbagi tempatnya lagi. Itu benar-benar istilah di luar dari konsep kita. Tapi ketika mereka bisa bertanggung jawab, bagaimana bisa berkolaborasi, saling membuat nyaman satu sama lain, boleh. Lalu bagaimana kemampuan guru untuk mendengarkan itu betul-betul diasah. Jangan cepat menyimpulkan, karena kita tidak tahu ada apa di otak dan hatinya anak. Lalu berikan dukungan dengan memfasilitasi kebebasan mengembangkan. Lalu anak juga menggunakan bahan alat yang beragam, sehingga bagaimana invitasi itu istilahnya terus ditambahkan dengan kegiatan bahan-bahannya. Lalu juga guru hanya cukup menggali informasi dan memotivasi, beri kesempatan pada setiap anak untuk saling memberikan masukan, berikan kebebasan anak menentukan ketuntasannya, yang tadi ya mau dia selesai hari ini atau mau dilanjut besok, itu anak yang menentukan. Sepakati dengan anak di mana dan kapan akan menuntaskan, mau di rumah atau besok pagi, dikaitkan lagi dengan topik bahasan yang baru, itu silakan. Nah, ini bagaimana hubungannya dengan kurikulum Merdeka terkait dengan Aku Cinta Indonesia, Aku Cinta Bumi, bermain bersama dan imajinasi itu ada di setiap proyek apapun yang anak lakukan.
karena topik ini dikembangkan sebanyak-banyaknya pada saat guru membuat peta konsep, bersifat insidental, tidak harus berurutan, bisa diulang dengan muatan materi yang berbeda, lama pelaksanaannya tergantung kedalaman materi yang ingin diberikan oleh guru. Karena ini akan berguna, peta konsep ini bahan apersepsi, penyediaan loose-part, dasar pembuatan lagu dan buku cerita, dasar membuat tantangan, dasar menyusun pertanyaan pemantik, bagian dari pendekatan coachingnya, dan dasar menentukan alternatif kegiatan. Itulah kenapa peta konsep harus ada di modul ajar. Ini tujuan pembelajarannya, nanti akan dibahas ya, bahwa bagaimana dari muatan melesat ada tujuan pembelajaran, ada tujuan kegiatan, lalu juga bagaimana setiap unsur melesat ada kata kuncinya yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Dian, sehingga bagaimana tantangan main ada dalam bentuk kalimat pernyataan, kalimat pertanyaan, dan kalimat ajakan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menyemangati teman-teman untuk bisa memfasilitasi anak usia dini, memerdekakan mereka bermain, karena justru kita lah yang harus belajar pada manusia-manusia kecil yang masih sempurna, yang masih dekat dengan penciptaannya, sehingga disitulah muncul bagaimana justru kita yang belajar pada mereka bahwa kita orang dewasa harus menyiapkan pembelajar sepanjang hayat ada dulu di diri kita sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan yang sedikit ini membuat teman-teman menjadi ingin tahu. Yuk belajar bersama, mohon maaf atas segala kekurangan, kami menerima masukan, kita akan sama-sama duduk bersama memberikan yang terbaik bagi anak usia dini, menjadikan mereka yang terdepan di muka bumi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian izin kami mau liatin sebentar sebelum pulang penataan lingkungan di tempatnya Pak Basri ya, kemudian. Saya matikan Zoom-nya atau gimana Bu? Ya, dimatikan, kemudian nanti saya fotokan. Oke, makasih, saya akhiri. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam.